Terus ibu saya kan mengalami intimidasi. Ibu saya sampai sakit gara-gara itu mikirin itu. Tangkap pelakunya dulu. Ya Agung Sedai Group lah. Termasuk ada Ali Hanapi, udah terang benerang, ada Encun Gojali. Satu lagi Mandur Mehmet. Kalau Hanapi nggak perlu saya nyari, Barreskrim udah tahu. Ya semestinya Ali Hanapi dari awal. Ada 7 nama kan. Swastanya kan Agung Sedai Group. Ya, di bawahnya ini kan ada Ali Hanapi, ada Encun. Itu yang penting itu sebetulnya. Karena Brimob itu kan dikasih tempat di PIK 2. Kan ada peresmiannya itu. Ada Pak Kapolri juga, ada Aguan juga, ada Ali Hanapi juga kan itu ya. Dia nggak terima ganti rugi. Dia mengalami proses hukum, kriminalisasi, makanya uang itu lebihnya buat oknum aparat, buat preman, buat lurah gitu loh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Yang pertama nih, Mas Gufron SAMH, beliau ini dari LBH Muhammadiyah Pusat. Ya. Kemudian ada Mbak Eva. Mbak Eva ini adalah warga yang ada di Banten yang terdampak, yang digusur, kira-kira gitu, mengalami penggusuran, Mas Gufron. Kemudian yang terakhir nih adinda kita, Rizky Ramadan. Kemarin Rizky ini turun ke lapangan ya, mengadvokasi rakyat di Banten melakukan gerakan penolakan terhadap PSN PIK 2 dan melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan korporasi. Kira-kira seperti begitu Mas Gufron ya. Mas Gufron, Mbak Eva dan Mas Rizky, sebelum kita lanjut pembicaraan, kita ingin melihat dulu video yang satu ini yang kejadian kemarin di hari Sabtu ya, yang ketika rakyat Banten sudah turun tuh, sudah people power di Banten. Ya, kita lihat dulu video ini. Main kemana? Main kemana? Suara saja. Oke, ini kan videonya miris sekali. Mas Gufron dan Rizky kan ada di lapangan ya. Ada. Itu kok banyak preman-preman. Bukan preman, kayaknya rakyat sendiri ada yang dipecah belah ya di situ menghadapi rakyat sesama ya, tetangga di situ. Kemudian mungkin juga ada preman. Sampai ada pemukulan si teman kita, advokat Kosinudin. Mas Gufron kan ada di lapangan. Mas Rizky ada di lapangan. Mas Rizky dulu nih, apa yang terjadi sebenarnya sehingga kok banyak preman, terus rakyat dihalau dan lain sebagainya, kemudian ada pemukulan terhadap sahabat kita Bung Kosinudin. Apa yang terjadi, Bung Rizky? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti yang kita lihat, sebenarnya Pak Ahmad Kosinudin itu beliau datang lebih awal daripada masa aksi yang lain, sehingga beliau langsung ke tempat titik lokasi aksi, dan di situ sudah memang dari kemarin sudah disiapkan preman-preman bayaran maupun dari staf desa tadi. Maka dari itu saya juga mengatakan bahwasannya warga-warga yang sesama warga Muncung ini bukan musuh kita. Saudara kita ya? Saudara kita. Musuh kita adalah kezoliman. Musuh kita adalah korporasi yang komprador tadi. Seperti itu. Oh, jadi waktu itu saudara kita Bung Kosin ini datang lebih pagi ya? Lebih pagi. Dan ternyata di sana sudah ada preman terlebih dahulu ya? Sudah ada preman yang telah disiapkan. Dari luar juga. Oh, premannya ada yang dari luar ya? Ada. Ini kira-kira yang siapkan korporasi ya? Korporasi yang siapkan. Antek-anteknya itu adalah lurah itu sendiri. Oh, jadi ada preman, kemudian ada antek-antek dari desa itu sendiri ya? Itu kan di Muncung kemarin ya? Di Muncung. Rizky ada nggak di situ? Ada. Kalau saya tuh kan memang saya sebagai korlapnya pada aksi tanggal 1 Februari itu, jadi saya berada di mobil komando. Jadi selama aksi itu saya memang mengkomandoi aksi agar aksi ini berjalan dengan lancar, karena memang kita melakukan aksi tersebut dengan damai. Aksi damai, di pamflet-pamflet pun sudah tersebar bahwasannya kita mau menyampaikan tuntutan atau aspirasi masyarakat
dengan damai dan dengan baik. Oke. Maka dari itu kami gitu di mobil komando itu jelas menyampaikan aspirasi ketika di lokasi juga titik lokasi juga walaupun ada ribut-ribut sedikit, tapi kami menyampaikan kepada kepolisian izinkan kami masyarakat Muncung yang memang mayoritas semuanya hampir semua menolak PIK 2 ini menyampaikan keluh kesah mereka yang selama ini silent majority kita bangkitkan agar mereka bersuara pada aksi tanggal 1 Februari tersebut. Oke, Mas Rizky, ada nggak yang kamu lihat pada saat itu memang aksi-aksi preman yang menurut kita ini di luar batas ya? Misalnya ada yang memukul dan lain sebagainya. Kamu nggak kena pukulan nggak kamu? Enggak. Kalau saya enggak, alhamdulillah enggak kena pukulan. Dalam arti gini ya. Ada rakyat nggak yang kena pukulan? Ada. Banyak kalau untuk rakyat masyarakat yang aksi tuh mungkin ada ya. Mungkin dan beberapa orang juga sudah dikonfirmasi ya saya kena pukulan gitu. Jadi bukan dialami Kosim aja ya? Iya, Kosim bukan. ya? Masyarakat juga. Masyarakat kena Muncung juga kena. Oh, Muncung. Rizky ini Muncung ya? Orang Iya. di Muncung? Iya, saya asli pemuda Muncung. Oke. Pemuda dari desa Muncung. Oke, ini menarik nih Bung Gufron yang terjadi. Saya lihat Bung Gufron juga hadir ya. Sempat orasi saya lihat di apa itu di mobil komando. Mobil, iya. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin ke Mbak Eva dulu nih sebagai orang yang pernah mengalami penggusuran lah, intimidasi. Seperti gitu ya. Intimidasi, penggusuran atau pengambilan tanah secara paksa. Iya. Ya, dibayar dengan tidak sesuai apa nih? Tidak sesuai harga ya, Iya, iya. harga kemanusiaan. Bisa nggak Mbak Eva cerita? Ya sebenarnya yang terkena intimidasi itu ibu saya ya Pak. Oke. Karena waktu itu sebulan atau 2 bulan sebelum ini peristiwa pengurugan tanah sawah kami itu, ibu saya Tanahnya di mana nih Mbak Eva? tanahnya di Muncung Pak. Oh, di Muncung. Di Muncung yang buat jalan itu Pak. Oke, itu diambil ya? Iya. Tadinya tanahnya itu sawah atau apa? Sawah. Oh, sawah itu. Jadi tadinya kalau untuk sawah yang itu emang kami tidak niat untuk menjualnya Pak. Oh, jadi nggak ada niat untuk jual ya? Kalau sawah yang itu, Oke. niat jual juga sawah yang lain gitu Oke. Pak. Pas itu ibu saya ditelepon itu pakai nelponnya ke nomor saya. Oke. Gitu. Terus yang ngomong bapak lurahnya ke ibu saya bahwasanya ya ini ya dari sananya kayak begitu katanya. Ini ya kena harus, PSN. Iya harus mau tidak mau ya Harus dijual. dijual. Nah, dijual nggak dijual ya tetap diuruk sampai ibu saya waktu itu bilang, "Atuh itu mah kayak company," katanya gitu Oke. tuh. Sampai harganya berapa? 50.000. Ih, keberatan kalau 50.000 kan, Pak? Oke, karena sawah ya? Iya. Oke. Terus waktu itu masih ditanami juga, Pak. Oke, apa tanamnya di atas itu tanamannya? Padi. Oh, padi ya? Berarti masih produksi ya? Masih produktif ya? produktif sekali, Pak. Terus karena posisinya kan sawah itu kan digadein sama orang gitu Oke. kan. Jadi ceritanya gini, digadein sama orang kan, terus dihubungin sama lurah itu, ngobrol lah sama kakak saya semua gitu. Terus ada kan kakak saya yang tidak setuju gitu tuh. Udah biarin aja. Tapi nanti ngomong dulu sama Uwa, karena kan di situ kan ada sawah Uwa gitu, ada sawah bibinya ibu gitu. Terus sawah Uwa kan Uwa Aji kan adanya di depan gitu, di depan sawah ibu saya gitu, Pak. Terus ngobrol dulu sama Uwa, kata Uwa, ya Uwanya juga kan udah ada komunikasi sama Bapak Lurahnya gitu, katanya PSN gitu. Jadi harus dilepaskan. Iya. Terus karena ibu saya itu nurut gitu sama Uwa gitu, apa-apa yang kata Uwa itu ya nurut gitu tuh. Oke, jangan dulu. Berarti waktu desa bilang itu harus diserahkan, harus dijual karena dia masuk dalam wilayah PSN, itu berapa per meter dibayarnya? 50.000 Pak, tidak manusiawi sekali Pak. Oke, 50.000. Terus dibayar full nggak? Tidak, jadi setelah pengurugan itu baru dibayar itu juga DP. DP. Jadi belum lunas sampai hari ini? Kalau saya udah lunas. Udah lunas. Tapi harganya 50.000 ya? 50.000 per meter. Jadi ini yang lucunya gini Pak ya. Jadi si Bapak Lurahnya itu bilang sama orang yang ini yang digadein sama ibu saya itu tuh. Katanya ya bahwa pihak keluarga sudah iya. Padahal waktu itu kakak saya cuma baru ngirim file sertifikatnya aja gitu sama Bapak Lurahnya. Terus kan gini, ya oke tidak apa-apa harga 50.000, yang penting jatah lurah yang 2.000-nya itu buat saya gitu tuh, kata kakak sayanya gitu. Oke, tidak apa-apa. Jadi setiap pembelian ada jatah untuk lurah ya, kepala desa ya? Iya, biasanya. Itu berapa itu per meter jatahnya?
kurang tahu ya. Oke, Itu tapi ada pokoknya- jatahnya ya? Iya, Jadi berarti yang menghubungi orang tuanya Mbak Eva ini dari desa ya, dari betul, lurah ya? betul. Dari kelurahan ya? Iya, ada juga yang datang ke rumah gitu. Ada nggak dari korporasi yang langsung datang ke rumah? Tidak ada. Jadi semua diperantarai oleh desa ya? Iya, Kepala desa betul. ya? Dan hari ini tanah itu sudah diuruk dan sudah jadi jalan. Betul sekali. Jadi berarti keluarga Mbak Eva kehilangan pekerjaan nih. Kan tadinya tanah ini kan sawah ya, Sawah, mata pencarian betul. ya. Berarti sekarang sudah tidak ada mata pencarian ya, karena sudah bukan sawah lagi ya. Iya, yang Kehilangan mata pencarian ya. iya betul sekali, Pak. Oke, Mas Gufron, apa yang menarik nih? Ini kan terlalu banyak masalah nih di PSN PIK 2. Banyak hal-hal yang mengagetkan kita, bukan saja cuma pagar laut, sertifikat yang terbit di atas laut, bukan korupsinya, tapi ini kemudian banyak hal-hal yang bermunculan nih, bukti-bukti yang baru bermunculan, fakta-fakta yang baru bermunculan yang selama ini terendapkan, tidak diketahui, akhirnya muncul satu persatu, Iya. dikirim dari orang mana saja, ada yang masuk ke saya, ada yang masuk di Mas Gufron, data-data itu bisa nggak disampaikan data-data itu yang baru yang bisa mengungkap tabir adanya penyelundupan hukum di kasus PSN PIK 2 secara utuh ya. Ya, jadi ini kan kasus di Desa Muncung ya, Ya. Bang. Jadi sebenarnya kasusnya hampir sama di desa-desa lain. Ya, pokoknya di Banten. Hampir bukan? semua merata, tetapi memang saat ini kelihatannya warga sudah mulai berani bicara. Ya, dulu masih nggak ada yang berani. Dulu tidak berani, hanya mengeluh saja ke saya. Mengeluh, ya. Hanya curhat, tapi mau nggak saya dampingi? Nggak berani. Sekarang sudah mulai ya. Ya, jadi betul harganya 50.000, Oke. bahkan di beberapa kasus Pak Lurah minta potongan. Karena itu pembayarannya cash dari Pak Lurah. Jadi setiap 50.000 harus dipotong untuk Pak Lurah. Per meter 2.000. 2.000. Belum dari pihak pengembang itu 5.000. Oke, berarti bisa jadi nggak utuh 50.000 ya? Enggak utuh. Ya, Oh. itu. Cuma kenapa ini diselesaikan? Ini mungkin nggak disampaikan tadi. Karena tidak. dia sampaikan di sosmed. Sosmed, Pak. Oh. Jadi Bisa lunas, yang lain belum lunas, Bang. Oh, karena dia expose. di Expose. sosmed. Expose, Pak. Karena saya tersinggungnya itu karena jadi ada video lurah yang mengatakan bahwa tidak ada penggusuran, tidak ada intimidasi, tidak ada yang dipaksa gitu kan. Terus sudah lunas, bahkan yang sudah lunas itu boleh menggarap sawahnya gitu, Pak. Saya waktu itu kan karena posisinya belum dilunasi sawah Belum ibu lunasi. saya. Karena kamu expose. Iya. Terus ibu saya kan mengalami intimidasi. Oh, diintimidasi Iya, ibumu iya kan ya? waktu itu kan ditelepon kayak di telepon kayak gitu apa bukan intimidasi itu, Pak? Diancam ya? Ya bukan ancaman secara halus sih, Pak. Halus. Katanya didol, kata bahasa Jawanya itu kan bahasa Muncungnya didol, ora didol, diuruk baik. Artinya kan Oke. dijual, tidak dijual, Tetap tetap diuruk gitu, Wah, Pak. tetap diambil paksa. Itu kan namanya Intimidasi kita, ya? Oke. intimidasi secara halus gitu, Oke. Pak. Terus kamu expose Saya expose lah, Pak. di mana itu? Di Facebook? terus adalah gitu Kamu expose bilang apa tuh bahasanya? bahasanya Pokoknya bahwa ya, tanah saya diambil paksa. Ya, pokoknya segitu. banyak lah Oh, gitu, gitu ya? intinya ibu saya sampai sakit gitu kan, Oke. Iya. gara-gara itu mikirin itu. Oke. Karena dia expose, makanya dibayar lunas. Ya. Ya, Tapi masih banyak yang belum lunas. Tapi penduduk lain, Mas Gufron di sana yang tidak mengekspos, Ya. itu tidak dibayar lunas. Tidak dibayar lunas. Oke. Bahkan hanya baru sebatas DP. Ada yang DP-nya 25%-nya, ada juga yang sampai 50%. Ini tapi ada menarik informasinya nih. Apa tuh, Bang? Jadi pada saat dia transaksi itu, tanda tangan sebuah penyerahan itu ada, dia diminta tuh buka rekening, Bang. Di rekening. Jadi yang punya sawah, punya tambak suruh buka rekening ya. Oke. Tapi buku tabungan sama kartu ATM-nya tidak dipegang sama warga, dipegang sama lurah. Wah, ini pelanggaran lagi nih. Jadi disuruh buka rekening, Iya. uangnya ditransfer masuk, Ya, baru dari itu dicairkan sama lurah dibagikan. tapi bukunya tetap ditahan sama lurah. Iya. Sama kartu ATM-nya. Betul. Terus kartu ATM-nya itu PIN-nya lurahnya tahu ya? Iya, dia buat sendiri lah pasti KTM. Oke, jadi dia bisa setiap saat mengambil duitnya. Betul. Jadi ketika ada tuntutan minta dong bayar, ini uangnya mana baru dia keluarkan. Tapi saya menduga bahwa ini uang ini diputar ini. Oke. Kan dari banyak warga kan satu Iya. desa Muncung aja berapa ratus warga. Oke. Jadi dia akan berputar. Makanya saya ingat Pak dari Mabes bilang bahwa ada indikasi TPPU, Bang. Tindak pidana pencucian uang. Makanya saya mau sampaikan ada data baru ini ternyata. Apa tuh data baru? Menarik Jadi nih saya gini,
Jadi kepala desa ini kan juga memang tanda kutip ya merangkap sebagai maklar tanah. Oke, Ya, Markus. Oke. Ya. Dia dapat dari yang punya sawah, dia Oke. juga dapat fee dari pengembang. Oke. Itu untuk tanah daratan. Oke. Tapi dia dapat duitnya dari mana, Bang? Dari mana tuh? Dari kapling-kapling laut. Yang Yang sekarang kemarin ramai di itu. ya, Yang terungkap kan baru Desa Kohod. Ya. Ada 180 bidang. Itu miliaran, Bang. Ternyata kalau kami duga Lurah Arsin itu dapat duit miliaran dari situ. Karena dia kapling laut ya. Kapling laut, karena itu kan seolah-olah tanah tak bertuan. Oke. Dibuatlah bahwa ini seolah-olah dulu ada Daratan. tambak. Ya. Ya cuma kan, ada tanah abrasi. abrasi. Dibuatlah girik-girik palsu. Kan Mabes mengatakan bahwa ini girik palsu semuanya. Dibuat tahun 82. Ya. Nah, jadi yang saya dapat informasi saya dapat dari tanda kutip Bang ya, orang dalam. Ordal. Ordal yang mungkin dia sudah tobat. Iya. Dia cerita ke saya, Bang Gupron, itu lurah-lurah semua itu, 19 kepala desa, itu sudah terima duit di muka untuk menguruskan agar ini bisa terbit SHM ke BPN. Per meternya 1.500. Kali berapa ribu hektar di situ. Jadi, lurah ini udah terima duit di muka. Gitu loh. Yang udah jadi, Desa Kohod, karena itu adalah pilot project informasinya. Oke. Gitu Bang, jadi menarik ini. Dan itu sudah diterima ya, pokoknya totalnya itu nominal total untuk 19 kepala desa itu 560 miliar sudah terima. Lurah kepala desa itu bagiannya sesuai dengan luasnya masing-masing. Ada yang 100 hektar, ada yang 80 hektar, ada yang 170 hektar, dikali 1.500 per meter. Waduh, makanya wajar Lurah Arsin kayak mendadak, beli mobil di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Ya. Makanya benar Mabes mengatakan bahwa ada tindak pidana pencucian uang di situ. Oke, jadi ini yang banyak terlibat kepala desa dan lurah ya. Ya, makanya posisinya lurah ini dilema sekarang. Duit udah habis, ya. Ini masalah nggak kelar. Terungkap pula soal HGB palsu ini. Ngeri. Ya, Girik mungkin udah palsu. posisi begini lurah. Iya, iya, iya. Jadi berarti posisi lurah atau desa ini dia bekerja sama dengan korporasi ya? Sejak awal sudah ada kerjasama. Oke. Sudah. Apakah kira-kira itu lurah atau kepala desa itu diinstruksikan sama korporasi? Ya sudah pasti, sudah dikondisikan seolah-olah ini dibuat dengan mencatut nama-nama warga, seolah-olah dia dulu pemilik tambak, Oke. ya. Termasuk ada nama-nama figuran Ya. yang kita dapat informasinya, Ya. termasuk ada orang yang sudah meninggal dunia. Ada namanya? Ada juga. Kita udah ketemu di Desa Kronjo. Ini bapak saya udah mati, emak saya udah mati, kok namanya ada dicatut gitu loh. Jadi itulah permainan licik kepala desa supaya ini terbit seolah-olah ini girik gitu loh. Ya, bisa disertifikatkan. Bisa disertifikat ke BPN lalu kemudian terungkap kasus ini sehingga ini nggak jalan. Tapi yang udah keluar baru Kohod. Oke, tapi desa-desa lain masih ada juga ya selain Kohod ya? Ada 19 desa totalnya Bang. Yang baru terungkap di Kohod aja ya? Ya baru terungkap di Desa Kohod, tapi saya dengar katanya di Maluku Timur sudah ada tuh bidang-bidangnya. Gitu. Mas Gufron, itu kan pembongkarannya masih berlangsung ya? Iya. Itu sampai sekarang masih berlangsung atau sudah berhenti? Kemarin tertunda 1 minggu. Kenapa tertunda? Alasannya cuaca. Satu lagi informasi dari KKP kehabisan dana. Kenapa nggak disuruh dari korporasi saja? Kan dia yang itu kan? Itu kan yang sudah saya minta. Oke. Tangkap pelakunya dulu. Siapa itu? Ya Agung Sedai Group lah. Oke. Termasuk ada Ali Hanapi. Oh, Ali Hanafi harus ditangkap ya? Iyalah. Oke. Udah terang benerang ada Encun Gojali. Oke. Ya. Satu lagi Mandur Mehmet. Kemarin saya minta tolong ke informan saya. Oke. Tolong cari fotonya Mandur Mehmet. Dapat? Saya sudah kirim ke penyidik Barreskrim Polri. Oh, sudah ketahuan. Termasuk niknya, tempat tanggal lahirnya, alamat lengkapnya sudah punya, cuman posisinya tidak ada di rumahnya. Terus kalau Ali Hanafi posisinya di mana? Anda sudah sampaikan ke Barreskrim? Kalau Hanafi nggak perlu saya nyari, Barreskrim udah tahu. Di mana? Tapi Barreskrim sudah cari nggak Ali Hanafi? Saya tidak tahu. Saya khawatir gini Bang, jangan-jangan yang ditangkapnya yang receh-receh. Cuma kepala desa aja Kepala ditangkap? desa mungkin yang orang yang masang-masang bambu itu. Yang Mandur Mehmet Mandur aja. Mehmet misalnya, atau oknum-oknum di BPN, tapi yang di Ali atas Hanafinya ya. nggak disentuh? Iya, semestinya Ali Hanafi dari awal. Ini kalau Bang Gufron lihat Ali Hanafi belum disentuh-sentuh hari ini, belum diperiksa-periksa. Kayaknya belum. Jadi kekhawatiran Mas Gufron terhadap laporan yang disampaikan di Barreskrim ini kan laporan pidana umumnya kan Mas Gufron yang ajukan kan? Iya. Ke Barreskrim kemarin. Pengaduan. Pengaduan ya.
kekhawatirannya Mas Gufron bahwa jangan sampai nanti yang ditangkap, yang dijadikan tersangka oleh Barreskrim ini level yang dibawa ya, misalnya kayak mandor memet, Iya. tukang bawa bambu Iya. gitu-gitu ya, atau orang desa, terus Ali Hanafinya dibebaskan, seperti gitu kira-kira. Kelihatannya begitu. Makanya saya lama-lama kok makin pesimis bahwa aktor intelektualnya bisa ditangkap. Oke, jadi berarti kalau begitu apa yang akan dilakukan Mas Gufron nih, mewakili LBH Pusat Muhammadiyah yang mengadvokasi nih? Kan begini, Mas Gufron ini selain mengadvokasi sebagai advokat yang mendampingi warga di Banten, Mas Gufron ini juga kan korban kalau nggak salah ya? Secara tidak langsung. Secara tidak Karena langsung. saya warga Mauk. Iya, asli ya. Jadi Iya. apa yang Mas Gufron lakukan nih? Misalnya saja nanti nih laporan di KPK Barreskrim. kan kita sudah KPK. Ya, KPK kan kita. Ya sudah, oke. Tapi kalau di Barreskrim misalnya, katakanlah jalan di tempat, atau ternyata yang disidik cuma yang tadi Mas Gufron katakan cuma mandor memet, tukang pemasak, apa yang LBH Muhammadiyah akan lakukan? Ya tentu kita akan mempertanyakan satu. Oke. Kenapa kok hanya pelaku-pelaku recehan yang ditangkap? Itu Oke. kita pertanyakan karena tidak sesuai sebagaimana yang kami sampaikan pada saat pengaduan. Kami kan secara gamblang sudah jelaskan itu. Oke. Ada 7 nama kan. Swastanya kan Agung Sedai Group. Oke. Ya, di bawahnya ini kan ada Ali Hanafi, ada Encun. Itu yang penting itu sebetulnya untuk pintu masuk apakah memang ada indikasi kejahatan korporasi di situ. Jadi Mas Gufron lihat bahwa ada kejahatan korporasi di dalam pemagaran pagar laut ya? Sudah sangat terang benderang dan terbukti ketika muncul HGB atas nama PT, 2 PT yang itu adalah anak perusahaannya dari Agung Sedai Group. Oke, jadi ini clear ya? Sudah clear. Jadi sebenarnya polisi tidak bisa lagi berlama-lamaan sebenarnya ya? Ya, Karena ini pidananya gampang banget ya? sangat gampang tinggal keberaniannya. Cuman persoalannya gini Bang, tidak sesederhana itu. Oke. Karena Brimob itu kan dikasih tempat Di mana tuh? di PIK 2. Kan nggak apa-apa. Kan ada presimiannya itu, ada Oke. Pak Kapolri juga, ada Aguan juga, ada Ali Hanafi juga, kan itu ya. Dan belum dari Kodamnya ada. Jadi sangat lengkap sekali, makanya ya saya sudah bismillah katakan apa yang harus disampaikan. Oke. Apapun itu nanti resikonya seperti apa, Oke. saya harus hadapi. Oke, jadi berarti kita harus tetap mendorong ya, Mas Gufron ya, bahwa ini harus terus dikawal supaya kasus ini tidak jalan di tempat. Ya. Atau tidak dipetieskan, atau tidak mengkambing hitamkan seseorang. Kan mengkambing hitamkan kalau cuma level bawah kan? Iya, iya, iya. Itu yang kita khawatirkan. Tambah satu lagi Bang, saya agak khawatir kelihatannya memang ada upaya oligarki bekerja sama dengan Jokowi Oke. untuk mengalihkan isu PIK 2. Apa itu alian isunya? Gas. Ya, gas salah satunya yang kelakuan Bahlil itu. Oh, Jadi Bahlil. walaupun presiden sudah memerintahkan Oke. agar pengecer bisa berjualan, di lapangan ternyata nggak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Masih ada beberapa antrian di daerah saya itu, saya lihat masih banyak antrian sampai hari ini, Bang. Oke, berarti kasus gas LPG 3 kg ini adalah skenario isu yang dibuat untuk mengalihkan kasus PIK ya, Betul, saya yakini bahwa ini ada operasi. supaya orang beralih ke situ semua Ya, ya. dan memang Tangerang untuk saya, karena paling banyak merasakan dampak dari langkahnya tabung gas itu di Tangerang, Bang. Dan orang-orang Tangerang sehingga tidak begitu memikirkan soal PIK 2 sekarang, memikirkan dapurnya, memikirkan gas karena susah untuk masak, susah. Jadi sekarang kondisi di Banten, di Tangerang, dia tidak pikir lagi PIK gara-gara nggak bisa masak ya. Ya, Jadi yang dia pikir bagaimana caranya dapat gas itu ya. itu yang kita khawatirkan. Makanya publik harus terus memantau soal penegakan hukum. Oke. Ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, oleh Mabes Polri, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas siapa pelaku pembakaran laut, soal terkait dengan perampasan tanah Oke. yang dilakukan oleh PIK 2. Jadi kan ini clear ya Mas Gufron bahwa kenapa kita harus melawan PSN PIK 2 bahwa karena ada perampasan hak di situ ya. Tanah orang dirampas secara paksa ya. Iya. Orang belum melakukan negosiasi itu tanahnya sudah diuruk. Betul. Dibayar pun baru setengah. Iya. Beda dengan Mbak Eva karena dia ekspos di media Ekspos sosial. tapi itu hanya kecil, bagian kecil aja. Oke. Karena berani menyatakan ini bersuara, tapi yang lain kan enggak. Nggak berani. Bahkan yang sudah jadi Bang, yang di Dadap itu, Ya, Kosambi itu, kan udah banyak permukiman elitel itu. Itu saya yakin banyak yang belum lunas itu pembayarannya. Bahkan ada yang dia nggak terima ganti rugi, dia mengalami proses hukum, kriminalisasi,
karena tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh Agung Sedayu Group. Jadi ada yang dikriminalisasi ya, bukan sekedar diintimidasi, ada yang dikriminalisasi ya. Ada. Kalau dia melawan, dia Iya. nggak mau lepaskan hak, itu dikriminalisasi. Ya? Betul. Makanya itulah yang membuat daerah-daerah sekitarnya mau tidak mau pasrah, apalagi ini PSN ya. Iya. Jadi kepala desa itu serentak suaranya. Ini mau gimana lagi? Ini PSN. Itu bahasa serentak. Iya, jadi kalau dikatakan oleh pengacara PIK 2, PSN itu yang hanya 1.700, oke betul, tapi dia melakukan penyelundupan hukum. Di luar wilayah itu dia Di luar dia bilang PSN, dia mau manipulasi ya. mau manipulasi. Oke, jadi Yang ada PIK 3, PIK 4, PIK 5 itu semuanya jadi PIK 2. Karena yang ditetapkan oleh pemerintah PIK 2 sebagai PSN. tapi dia memanipulasi di bawah bahwa itu semua PSN ya. Ya, Sehingga dengan mudah dia mengambil dengan cara paksa walaupun orang belum setuju dengan harga. betul. 50. Langsung dipaksa ya. Ini muncul Kronjo Bang, informasi yang saya dapat dari Ordal nih. Sebetulnya harganya bukan 50. Berapa tuh? Harga awalnya itu 80. Apa? Oh gitu ya. Ternyata di lapangan berubah. Ada keterlibatan Mas Kota, Kepala desa. Ketua Ya? Abdesi. Ini Makanya yang wajar di Kronjo itu ada kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri Lestari ya. Ya. Didukung Abdesi Kabupaten Tangerang. Jadi Mas Kota merangkap makalar tanah. Jadi kepala desa di situ merangkap ya. Bukan, dia kepala desa Belimbing, Kosambi. Bukan wilayah ini. Bukan, tapi dia main di Kronjo. Harganya 80.000 awalnya. Jadi butuh. Saya tahu dari informan saya. Oke, luar biasa nih. Bang Gufron ini sampai ke Bang Gufron ini kan sampai ke bawah ya karena Iya. asli di sana. Iya. Itu kan kita lihat semakin terbongkar semua praktek-praktek keculasan, praktek-praktek intimidasi, kekerasan di sana ya. Pokoknya ada kejahatan kemanusiaan lah. Itu Betul. yang saya simpulkan Iya. ya. Orang dibungkam nggak bisa bersuara. Iya. Bahkan saya lihat ada media juga dibungkam ya kemarin Oh, oke. datang ke sana ngambil gambar. Saya lihat Iya. itu. Kebetulan saya lihat Oke. saya lihat ada di situ juga Bang Gufron. oke, Saya oke. memonitor dari situ ada media datang. Iya. Ya, dia mengambil gambar warga Metro TV. Ya, Oke. tapi itu saya lihat kok nggak disiarkan sampai sekarang. Itu kenapa? Bagaimana ceritanya? Kayaknya sih ada tekanan kayaknya. Tekanan, kemungkinan yang liputan itu tidak ditayangkan. Iya. Oh, kenapa kira-kira Bang Gufron ya? Apa kira-kira korporasi yang terlibat di PSN Saya sih ini menduga itu. sudah mulai melakukan pendekatan kepada media? Ya, kalau saya bukan pendekatan namanya. Ini bagian dari upaya serangan balik. Takut mungkin. Walau alam saya nggak tahu ya, itu urusan dapurnya media ya. Oke. Tapi saya melihat bahwa ini sudah ada upaya untuk semacam serangan balik. Bukan hanya ke media, Bang. Oke. Ada beberapa orang aktivis sudah mulai diancam, mau dilaporkan. Holid ya. Oke. Mau diancam dilaporkan di Baris Polri. Oke. Lalu Heri sudah disomasi oleh pengacaranya Mas Kota. Oke. Termasuk Charlie Chandra yang terbaru itu, Oke. ya dia naik kasus penyidikan yang lama dulu diangkat lagi. Ya karena sudah ada praper dari pengacaranya PIK 2. Oke. Lalu Pengadilan Negeri Serang mengabulkan permohonan untuk dilanjutkan lagi penyidikan sehingga Charlie Chandra sekarang jadi tersangka lagi. Oh, jadi dia hidup tersangkanya lagi. Tersangka lagi. Padahal sudah sekian lama tersangkanya Betul. sudah mati ya, dihidupkan. Iya, jadi ini bagian dari upaya serangan balik terhadap masyarakat korban, aktivis, media untuk tidak lagi menayangkan soal pagar laut. Ini berarti yang mengintervensi aparat penegak hukum supaya orang dikriminalisasi kayak tadi Anda katakan Charlie, siapa lagi, Holid, Heri. Ini korporasi yang melakukannya, pendekatan ke kepolisian. Iya, sudah pasti. Sudah pasti ya. Iya. Berarti kita butuh Pak Prabowo punya ketegasan lagi ya untuk memerintahkan aparat penegak hukum supaya tidak diintervensi oleh korporasi. Ya, jadi memang kan Prabowo kan sebenarnya dari awal sudah tegas ya. Oke. Tangkap pelakunya, bongkar pagar laut, macam-macam itu. Tapi persoalannya di bawah nggak bisa langsung dieksekusi. Karena begini, kalau pihak polisian saya lihat peta ya. Oke lah Mabes Polri gitu ya, karena atasannya Pak Prabowo. Tapi di bawah-bawah ini masih jalan. Polsek saja, polsek. Ya, oke. Ini dia udah diancam nih. Betul. Mau aksi, besok mau aksi didatang ke rumahnya sama Kapolsek Kronjo. Oke, Bu Rizky, bisa nggak cerita tuh kenapa tuh Kapolsek Kronjo datangi Anda karena Anda mau aksi di lapangan kemarin? Baik.
Ya disclaimer dulu ya, memang itu sebelum aksi itu memang udah ada intimidasi dari aparat kepolisian, terutama dari Kapolsek setempat. Langsung Kapolseknya yang datang, namanya Dedi. Datang ke rumahmu? Iya, datang ke rumah saya. Itu kan kami gitu kan, Korlap kan ada 3, salah satunya saya. Setelah H-3 mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke Polda Banten, itu besoknya Kapolsek ke rumah saya. Dan Kapolsek ke rumah saya itu mereka dan ada anak buahnya juga, itu Kapolsek sendiri itu berseragam polisi. Ya jelas ada namanya Dedi, namanya di situ. Itu mengatakan kalau seandainya kamu itu besok atau tanggal 1 Februari itu tidak melakukan aksi, nanti saya akan urus tanah-tanah orang tua kamu, akan akan diselesaikan besok hari itu juga. Akan dibayar. Asal kamu nggak aksi. Iya gitu. Ada intimidasi, ada upaya menghentikan aksi tersebut. Negosiasi. Pembatalan aksi tersebut, ada upaya-upaya yang saya hadapi gitu. Jadi berarti gini, Bang Rizky ini dilarang ikut aksi tanggal 1 itu. Enggak, aksinya pengen dibatalkan. Oh, Iya, dibatalkan. pengen dibatalkan. Ya kata saya, kalaupun saya ngomong membatalin segala macam, itu bukan wewenang saya untuk membatalkan aksi. Tetap itu hajat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya, keluh kesahnya. Yang dilakukan oleh PIK 2 ini kezoliman luar biasa kepada masyarakat. Ini ikut orasi ya? Ikut orasi juga. Kesaliman apa yang kamu rasakan, Rizky, selama adanya PSN PIK 2 ini? Apa yang dirasakan rakyat di sana? Ya, saya kan kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Hukum. Itu saya setiap hari gitu, walaupun saya berada di kota, ngekos di kota itu, saya setiap hari melihat kondisi di media sosial. Orang tuamu di mana? Di desa apa? Di Desa Muncung juga. Oh, Muncung ya. Nah, orang tua dan keluarga besar saya yang salah satunya yang terdampak gitu. Tanahnya belum dilunasi gitu. Jadi saya itu melihat di keseharian di media sosial merasa sedih melihat kondisi desa saya, melihat kampung halaman saya dizolimi oleh proyek PIK 2 ini. Ada penyelewengan hukum tadi terkait PSN, kan kalau di Desa Muncung tuh tidak termasuk PSN, tapi betul adanya bahwasannya antek-antek PIK ini dalam arti sampai ke situ ya. Kelurahan ini itu mengatakan bahwa ini PSN, padahal bukan. Jadi sebenarnya ada wilayah di Desa Muncung itu tidak termasuk dalam wilayah PSN. Tidak masuk. Tapi antek-antek korporasi datang Korporasi di situ bahwa ini PSN. Bahwa ini PSN. Makanya Anda harus jual, gitu ya bahasanya. Iya, tadi dijual, enggak dijual tetap diuruk. Itu betul adanya. Karena dengan dalil bahwa ini PSN. Padahal sebenarnya itu nggak termasuk PSN di Muncung itu ya? Enggak termasuk. Jadi itu modusnya, Bang. Modusnya. Lagi pula yang paling sadis ini terakhir ya, bahwa kamu didatangi aparat ya, dilarang turun, disuruh batalin ya. Disuruh batalin. Dengan hadiah kalau dibatalin, tanahmu dibayar. Semuanya. Kan sebenarnya kalaupun aksi dijalankan, itu kan kewajiban mereka untuk membayar hak tanah keluarga saya. Ya tidak ada hubungannya ya. Dan itu juga kan dijual itu dengan keadaan terpaksa tadi itu. Jadi tidak ada hubungannya aksi dengan pembayaran. Nggak ada, makanya saya tegaskan di situ juga nggak ada hubungannya aksi dengan pembayaran tanah jual beli tersebut. Menarik nih, Mas Gufron. Apalagi hal-hal yang menurut Mas Gufron ini sangat janggal nih yang terjadi setelah melakukan advokasi penelusuran lebih jauh. Ini kan udah mulai terungkap semua, Mas Gufron. Apa Saya dapat informasi baru nih ya. Iya. Saya juga kayak kaget juga. Akhirnya informan itu harus meyakinkan saya, ketemu saya. Jadi gini, Bang. Harganya memang ada 50, ada yang 30, ada yang 100. Jadi awal-awal kan masih tinggi tuh, Dadap 150. Daerah Pakuaji sudah mulai 100, mau udah 70, Krojul 50, begitu tuh. Kan. Tetapi begini, saya dapat informasi bahwa aguan itu menerima tanah itu sudah dalam keadaan sudah duruk, sudah bisa dilalui itu 1.500.000 per meter. Jadi katakanlah modal beli belanja tanah 100, beli pengurugan misalnya pego 2,5 itu modal utamanya itu. Tapi nanti oleh ini kan ahli Hanapi nih main nih, dijual ke Agung Sedayu 1.500.000. Oh gitu. Ahli Hanapi menang banyak. Kira-kira gitu. Makanya uang itu lebihnya buat oknum aparat, buat preman, buat lurah gitu loh.
Itu yang saya dapat informasi dari informan saya. Jadi praktek modusnya seperti itu Iya, jadi Agung Sedayu dia memang udah bersih, tanah udah tinggal nanti di ini beton itu 1.500.000 per meter. Modalnya hanya 100.000 atau 50.000. Ya, Luar biasa ini. luar biasa. Jadi aksi-aksi korporasi ya. Iya. Oke, Mas Gufron, kalau misalnya ini nih, ya kita ambil contoh yang paling sederhana aja, masalah pagar nih. Tidak diselesaikan dalam waktu dekat nih. Begitu pula dengan pembayaran terhadap warga. Ini kan harusnya korporasi ini segera melakukan kewajibannya, membayar dengan harga yang wajar kalau orang mau menjual. Iya. Tapi kalau orang juga nggak mau menjual kan dia nggak bisa paksa, apalagi kalau itu tidak termasuk dalam wilayah PSN seperti di Muncung kan. Tadi kan di Muncung tadi si Rizky bilang sama Mbak Eva, itu kan ada sebagian wilayah yang tidak masuk dalam. Semua Bang. Kalau Kecamatan Projo itu nggak masuk PSN. Yang masuk PSN itu hanya di Kosambi, Kecamatan Kosambi dan mungkin Teluk Naga yang luasnya 1.730 hektar. Dan Muanas bilang bahwa itu belum dikelola. PSN PIK 2 itu belum digarap oleh Agung Sedayu, belum. Justru yang digarap yang bukan PSN. Yang swasta. Maka oleh karena sudah terungkap jelas ya, pengacara PIK 2 mengatakan bahwa ini belum digarap. Jadi yang berlaku ya soal perampasan tanah itu adalah murni swasta. Maka tentu sekarang harus berhitung ulang, Bang. Bukan lagi soal harga yang sudah ditetapkan. Ya, misalnya di Muncung itu harga pasarnya 200.000 minimal. Maka warga itu harus menuntut kepada pengembang minta lebihnya sini karena harganya harus harga pasar. Karena itu tidak termasuk dalam PSN. Tidak termasuk dalam PSN. PSN itu kan tanah milik negara, tanah yang terlantar. Iya, dan itu cuma 1.700 lebih kan? Iya, kecil. Tapi ini yang diuruk, yang dirampas, Itu dipaksa hampir sekarang data terakhir yang saya dapat itu udah hampir 30.000 hektar. Belum termasuk laut. Laut juga diuruk ya. Laut itu sekian berapa ribu hektar, saya harus lihat lagi datanya. Jadi itu praktek korporasi ya? Iya. Ya melakukan itu ya kalau menurut Mas Gufron ya? Iya, betul. Mas Gufron, apa nih yang harus dilakukan nih pemerintahan agar supaya PSN ini bisa terselesaikan secepat mungkin supaya rakyat tidak semakin menderita? Ini kan begini Mas Gufron, kalau ini terus dibiarkan tidak ada penanganan yang serius, maka ini akan berdampak, orang akan kehilangan pekerjaan. Kan misalnya tadi nih Mbak Eva, sawah diuruk, kemudian orang kehilangan pekerjaan. Tadinya sawah ini kan menghasilkan, misalnya ada orang yang bekerja sebagai buruh tani, ini kan kehilangan pekerjaan. Betul. Misalnya kalau ini nggak diselesaikan secepatnya Mas Gufron, apa dampak sosialnya nih yang terjadi di sana? Kan saya sejak awal bilang bahwa akan timbul kemiskinan baru, kantong-kantong kemiskinan. Dari PIK 2 selalu mengatakan akan menciptakan lapangan pekerjaan, ribuan pekerjaan. Tapi dia lupa, masyarakat sekitar PIK 2 itu mereka akan mengalami kemiskinan karena tidak punya lagi pendapatan dari hasil panen. Ya, sawahnya sudah hilang kan? Jadi dia nggak punya penghasilan tetap, padahal hasil sawah itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan yang lain segala macam. Ini kan mereka sudah tidak punya, termasuk tambak. Kemarin itu ada ibu-ibu bilang, Pak, saya ini kemarin udah ada ikannya, udah mau panen, udah tiba-tiba udah durug. Oh, jadi ada tambak yang masih sangat produktif. Iya, sangat. Sudah mau dipanen, tiba-tiba diuruk. Ya. Dan itu tidak diganti ya? Biaya itu nggak diganti. Ya, mau tidak mau harus datang ke desa. Ini gimana? Ya ini PSN duruk dijual tidak dijual, ya harus tetap duruk. Padahal kalau Mas Gufron lihat itu tidak termasuk PSN yang kemarin ada tambak tuh. Tidak termasuk. PSN itu hanya yang di daerah Kosambi yang udah jadi sekarang. Gitu. Makanya saya bilang dari awal ini adalah penyeludupan hukum. Gitu. Karena dia mengambil tanah-tanah orang yang tidak termasuk PSN ya. Dia membebaskan, memaksa orang menjual dengan harga yang tidak layak. Sangat tidak layak. Gitu ya. Dan itu mengakibatkan kemiskinan terjadi di Banten ya. Ya, kemiskinan baru dan mereka tidak akan pikirkan soal itu. Dampak-dampaknya. Walaupun sebatas hanya sekedar ngasih-ngasih beras, sembako. Untuk tutup mulut sebetulnya itu. Oh, jadi sekarang korporasi pengembang PIK ini sekarang melakukan bansos. Ya, bansos. Memberikan beras. Beras, ada logo PIK 2-nya. Beras tutup mulut. Ya. Mas Gufron, itu kan kemarin yang lebih sulit itu karena seperti Rizky tadi mengatakan bahwa itu mendatangkan preman dari luar. Benar nggak tuh? Betul.
bukan sekedar orang di dalam yang diadu, tapi ada preman dari Ya luar. memang ada warga yang dibayar, katanya dulu dijanjikan 300.000, tapi faktanya 50.000 ya Rizky. Iya, Iya. 50.000. Ya dari beberapa foto yang tersebar itu memang dari wajah tidak mencerminkan orang Tangerang, Oh, jadi preman itu dari luar dibayar? dari luar. Oke. Bahkan sebelum PSN Bang, Oke. waktu awal-awal itu memang itu melibatkan ormas besar. Itu yang main patok-patok tanah orang itu. Yang dianggap ini masuk plotting, patok-patok aja. Bikin-bikin pelang. Ketika yang punya sawah cabut pelangnya, laporin polisi. Begitu modusnya. Oh itu awal-awal mencekam. Makanya awal-awal waktu kita biasa ke sana nggak ada orang berani ngomong ya. Iya betul kan? Iya, nggak ada yang berani. Bahkan pintu masuk untuk area proyek aja tulis aja ini ormas apa disebut Iya, gitu. banyak sekali pelanan ormas ya. Ormas. Berarti kan begini, kita nggak boleh biarkan aksi di tanggal 1 kemarin kan ada kekerasan ya. Iya. Ada melibatkan preman memukul. Ini kan harus aparat cepat bertindak ya. Misalnya pemukulan terhadap Kosinudin, belum lagi pemukulan terhadap rakyat biasa. Iya. Ini kan harus disidik, nggak bisa dibiarkan karena ini kan namanya pembungkaman ya. Iya iya. Apa represi, persekusi dan lain sebagainya. Polisi sidik nggak itu? Kan polisi hadir di situ, hadir polisi. Ya ada di situ dan terkesan itu membela kelompok-kelompok itu. Ah, menarik. Jadi berarti waktu Kosinudin dipukul Iya. sama preman dipersekusi, ada polisi yang hadir di situ. Iya ada, kan videonya menyebar viral itu. Dan polisinya membiarkan ya? Dan kesannya membiarkan, Tidak membela. tidak membela. Atau merelai. Ya kalau melerai saya kan nggak lihat langsung ya. Oke. Tapi kan memang persoalannya Kosidun harus mengalami intimidasi itu kan. Kasihan, Termasuk ya. fisik juga. Termasuk warga yang lain. Oh, ada warga yang lain juga? Ada. Banyak ya? Banyak. Itu kan makanya saya harap itu yang melakukan persekusi kemarin aksi itu harus ditangkap. Itu permintaan masyarakat Muncung. Aksi tanggal 1 Februari kemarin itu membuktikan bahwa semua masyarakat, khususnya masyarakat Muncung, itu tidak setuju bahwa keberadaan PIK di Desa Muncung itu tidak setuju. Dan harus dibatalkan. Oke. Mohon kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membatalkan proyek PIK 2 tersebut. Oh, batal. Karena membuktikan bahwa rakyat khususnya di masyarakat Banten itu tidak setuju. Kemarin kan Karena dari tidak ada manfaatnya? Oh, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada. Justru membuat menderita? Menderita. Oke. Ini menarik nih. Jadi kan warga Muncung ini kan nggak semuanya punya sawah, Oke. nggak semua punya tambak, Oke. tapi sudah merasakan dampaknya. Oke, Pak. Banjir. Banjir. Karena ada kali Malang ditutup durung. Sekian panjangnya 2 kilometer. Jadi air hujan itu nggak bisa langsung kebuang ke laut. Airnya apa? Merendam rumah-rumah di sekitar itu. Jadi di Muncung sekarang kalau hujan itu banjir ya? Banjir. Banjir. Karena sungainya udah durug. Diuruk ya, jadi Iya. sungainya nggak berfungsi lagi ya? Nggak berfungsi, bahkan yang pemilik tambak-tambak udah menjerit semua nih. Karena tidak bisa teraliri. Karena sirkulasi air lautnya nggak gini. Jadi kan bisa ikan masuk. itu kan ikan ini kan ikan apa dari ini sirkulasi air. Ya, dari laut. Ya ada petani tambak ketemu saya. Oke. Bang, ini gimana tambak saya rugi ratusan juta. Terus gimana solusi saya datang ke desa udah jual aja. Jadi mau pengen dibuka itu kalinya, tapi bahasanya udah jual aja itu tambak. Oh, jadi orang di desa justru menyarankan jual aja ya? Jual aja udah. Bukan mencari solusi ya? Bukan. Jadi mungkin memang begitu modusnya. Modusnya ditutup ini ya. Orang menyerah. Menyerah semua. Akhirnya menjual dengan harga Akhirnya murah. menjual, bahkan ya akhirnya anaknya kuliah jadi terganggu, nunggak SPP. Kasihan juga saya dengarnya. Oke. Mbak Eva, ada nggak yang kamu mau sampaikan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Muncung? Iya, dulu kan Muncung tuh aman-aman aja, terus harga sawah juga yang 150, ada yang sampai 250 Iya, ribu. 200. Kalau yang pinggir jalan itu lebih mahal Lebih itu. mahal. Sekarang dihargain 50 ribu Pak, semuanya kan. Padahal itu tidak termasuk PSN. Iya, terus akibat pengurugan sungai ini juga bukan hanya ini ibu saya yang terdampak juga kan, tapi warga masyarakat yang lain juga sama. Yang tadinya nggak banjir sekarang banjir, yang tadinya banjirnya cuma ini semata kaki sekarang sampai selutut Lutut, kayak iya. gitu kan. Terus kan bukan hanya sawah itu aja kan, ibu saya ada punya sawah lagi. Sampai sekarang nggak ada yang mau garap karena katanya ini sungainya diuruk katanya. Ini terus banjirnya mau buang airnya kemana Iya, katanya iya, gitu.
Terus lagi ada wali murid, kebetulan saya juga ini kan mengajar, ada wali murid bilang gini, ih dulu mah ini ya kalau misalnya nanam padi itu udah nanam ya udah nanam gitu, nanti ini dilihat lagi nanti kalau mau nyemprot tuh kan. Kalau sekarang mah tiap hari harus dilihatin. Ratusan tertanah. Jadi satu hari itu bisa ngabisin berapa hektar tuh? Oke, jadi harus dikontrol setiap hari. Harus dilihatnya karena ini ngebuang airnya itu Pak. Oh, ngebuang airnya juga. Ngebuang airnya. Jadi harus setiap hari ya? Iya, katanya kalau nggak dilanjutin rugi katanya. Oke Mas Gufron, berarti membuat rakyat semakin miskin dan menderita itu fakta ya? Faktanya, Ya, nggak bukan bisa itu dibantah. Jadi gini Bang, ini kan saya melihat bahwa bukan semata-mata tindak pidana umum, bukan semata-mata indikasi kolusi korupsi, ya, tapi ada pelanggaran HAM. Orang kehilangan mata penjara itu pelanggaran HAM. Orang diintimidasi pelanggaran HAM. Ya, orang mengatakan bahwa ini PSN itu juga bagian dari kejahatan itu. Maka kami nanti akan berkumpul dengan teman-teman untuk kita melakukan langkah-langkah konkret. Kita akan mengadukan hal ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Jakarta. Terima kasih Mas Gufron, Mbak Eva, Mas Rizky. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi informasi bagi kita semua, mencerahkan kita, mengedukasi masyarakat supaya tetap melakukan perlawanan, ya, tidak takut ya terhadap korporasi, dan memohon kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden untuk membatalkan proyek strategis nasional karena tidak ada manfaatnya. Bukan hanya PSN Bang, PIK 2-nya. Oh, PIK 2-nya. Kalau PSN itu 1.700. Jadi membatalkan seluruh proyek PIK 2. Ya, betul. Yang di dalamnya ada PSN. Iya. Karena tidak ada manfaatnya, justru mudaratnya lebih besar. Betul. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.